Di era digital ini, semua serba dipermudah diakses menggunakan internet, melalui dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Transaksi digital adalah jenis pembayaran secara virtual dengan menggunakan perangkat dalam bentuk aplikasi ataupun website penyedia jasa. Transaksi ini mengubah cara pembayaran dari yang biasanya pakai uang tunai atau cash menjadi non-tunai melalui dompet digital, bukan dompet tradisional yang harus dibawa. Dengan mudahnya transaksi digital atau online ini, maka pembayaran keperluan sehari-hari pun juga bisa dilakukan dengan praktis. Misalnya saja, pembayaran top up pulsa, layanan transportasi online, pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, PDAM, iuran BPJS, pembelian barang, pembelian tiket kereta api atau pesawat secara online, dan lain sebagainya. Transaksi digital saat ini memberikan banyak sekali manfaat bagi para penggunanya. Manfaat yang didapatkan antara lain adalah kemudahan dalam pembayaran, lebih praktis, kemudian kemudahan dalam mengatur pengeluaran, fleksibel dalam waktu maupun tempat, aman, serta dilindungi oleh pemerintah dan lembaga keuangan resmi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan berbagai modus. Sebagai contohnya, Ibu A ini sedang berbelanja online di salah satu marketplace. Beliau sudah membayar ke penjual. Kemudian, penjual mengirimkan tautan dengan iming-iming untuk memproses pesanan dengan memasukkan username dan password, lalu mengisi data informasi pribadi termasuk informasi kartu kredit. Lalu, apa yang terjadi? Pelaku memanfaatkan data pribadi Ibu A tersebut untuk mengambil uang yang ada di rekeningnya dan memanfaatkan kartu kreditnya untuk transaksi yang bukan dilakukan oleh Ibu A. Phishing adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik tautan serta menginput informasi kredensial seperti username dan password. Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN mencatat lonjakan pengaduan dalam transaksi e-commerce pada semester pertama tahun 2020, sebagian besar terkait phishing dan password sekali pakai atau OTP. Berdasarkan data statistik di tahun 2018, total pengaduan terkait e-commerce yang diterima BPKN hanya 5 kasus. Di tahun 2019 ada 18 pengaduan, sedangkan di bulan Mei tahun 2020 ada 70 kasus. Hal ini membuktikan bahwa minat konsumen untuk berbelanja secara online semakin meningkat. Tapi di sisi lain, pengaduannya juga banyak. Di tengah kemudahan transaksi online tersebut, pembeli juga berkewajiban mewaspadai ancaman kebocoran data pengguna. Nah, jika sudah terlanjur menjadi korban, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pengaduan ke BPKN RI atau bisa telepon ke call center BPKN RI di nomor 153. Agar masyarakat tidak dirugikan dalam transaksi, negara telah mengatur pelindungan konsumen melalui seperangkat peraturan perundang-undangan dan lembaganya. Tidak hanya perlindungan dari pemerintah, kita sebagai konsumen juga bisa melakukan tips ini agar aman bertransaksi. Tips transaksi aman secara digital atau online adalah: 1. Jaga kerahasiaan data. 2. Aktifkan notifikasi transaksi. 3. Gunakan alamat email khusus. 4. Cek kembali tujuan transaksi. 5. Hanya menjawab ke pihak resmi. 6. Ganti password dan PIN secara berkala. Digitalisasi membuat kita semakin produktif, namun kita perlu meningkatkan kemampuan literasi digital. Di era teknologi ini kita harus menjadi konsumen cerdas,